وارزقنا عملا صالحا وافتح علينا فتوح العارفين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di suasana bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang bertujuan untuk memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa dapat menjalankan ibadah ini dengan sempurna, dengan penuh kesungguhan, sehingga tergolong dari orang-orang yang diampuni dosanya yang telah lalu, dibebaskan dari api neraka, diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan kembali kajian tasawuf Tabkimiyahus Sa'adah lil Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Pada mungkin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bahwa hakikat kebahagiaan manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Imam Al-Ghazali berkata, waladzatu ma'rifatir rububiyyah muta'alliqatun bil qalbi fala tabtulu bil maut لأن القلب لا يهلك بالموت بل تكون لذته أكثر وضوءه أكبر لأنه خرج من الظلمة إلى الضوء. Ya. Dan sebelumnya juga beliau mengatakan bahwa kelezatan dunia itu hanya bersifat sementara, ya, karena kelezatan dunia itu kaitannya adalah dengan nafsu, ya, dan akan berakhir dengan kematian. Akan tetapi mengenal Allah, ma'rifatullah, ya, muta'alliqatun bil qalbi, itu berkaitan dengan hati, kebahagiaan hati, dan kebahagiaan ma'rifah kepada Allah, ya, kebahagiaan beriman kepada Allah, kebahagiaan beribadah kepada Allah itu tidak akan terputus dengan kematian, bahkan akan lebih sempurna lagi, ya, li'annal qalba la yahliku bil maut, ya, karena hati tidak akan binasa dengan kematian, ya, bahkan di sana dia akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih sempurna, ya. Mungkin ma'rifahnya kepada Allah di dunia ini hanya sekian persen, maka di akhirat itu sampai, ya, kepada kesempurnaan ma'rifah, ya, karena hijab ataupun hati di saat itu tidak lagi terhijab oleh hijab apapun juga. Dan hati dengan keluar dari dunia ini, dia keluar dari kegelapan menuju cahaya, sehingga cahaya ma'rifah di situ akan lebih sempurna. Baik. Kemudian yang mungkin lebih penting dari semua itu adalah samroh, buah dari ma'rifah itu, ya, apa yang dibuahkan oleh kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya orang yang ma'rifat kepada Allah, ya, di dalam kehidupannya ini ada buah yang bisa dirasakan, ya, atau bahkan dilihat oleh siapapun juga yang mengenalnya. Yang pertama adalah di antara buah daripada ma'rifah, ya, adalah ridho, ya, kita ridho dengan segala ketentuan, ketetapan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya.
Maka di antara buah dari ma'rifah adalah ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lianna man 'arafa ahabba. Karena siapa yang mengenal Allah pasti akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahabba radiya 'anil mahbub. Dan siapa yang mencintai pasti dia akan ridho, bahkan akan berbahagia dengan apapun yang diberikan oleh yang dicintai. Ya, sesuatu yang kecil yang mungkin tidak bernilai, tetapi kalau itu datang dari sang kekasih, dari yang dicintai, maka akan menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Ya, bahkan akan disimpan ya untuk menjadi kenangan. Ya enggak? Kenapa? Karena itu didapatkan dari yang dicintai. Nah, maka demikian juga orang kalau sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti mencintai Allah. Ya, pasti akan merasakan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sangat bernilai. Ya, oleh sebab itu dikatakan darbul habib zabib. Ya, pukulan dari seorang yang dicintai itu terasa manis gitu. Ya, orang kalau sedang jatuh cinta dicubit sama kekasihnya, seneng nggak? Ya, senang, padahal cubitan itu sakit gitu. Tapi karena yang nyubitnya adalah orang yang sangat dicintai, maka terasa enak, bahkan minta dicubit lagi gitu. Ya, karena cinta itu akan menjadikan segala sesuatu itu terasa indah. Nah, maka kalau cinta antara manusia dengan manusia itu bisa merubah sesuatu yang menyakitkan menjadi sesuatu yang nikmat, sesuatu yang tidak baik menjadi baik, ya, bahkan kesengsaraan pun mampu dijalani dengan penuh bahagia. Kenapa? Karena ada cinta. Apalagi ya kalau cintanya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ya apabila orang itu sudah mengenal siapa yang dicintainya, ya, maka apapun, ya, walaupun sebenarnya tidak enak, maka akan menjadi enak, ya. Atau sesuatu yang menyakitkan, kalau kalau yang memberikan ataupun yang berbuat adalah orang yang dicintai, orang yang dihormati, itu nggak akan terasa. Buktinya apa? Kalau seseorang misalnya mencintai gurunya, kemudian gurunya memarahinya, dia terima nggak? Pasti terima. Dijewer, dia terima nggak? Terima. Dipukul, terima nggak? Terima. Tapi coba kalau yang memarahinya adalah orang yang nggak dia kenal, maka dia akan lebih marah lagi. Tiba-tiba dijewer oleh orang yang nggak kenal, itu berantem jadi, ya enggak? Apalagi sampai dipukul. Nah, tetapi kalau yang melakukan itu semua adalah orang yang betul-betul dia kenal kebaikannya, kasih sayangnya dan lain sebagainya, dia akan terima. Nah, maka demikian juga seorang hamba apabila dia mengenal Allah, mencintai Allah, dia akan mengetahui bahwa semua ketetapan, ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu baik, itu indah. Nah, itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah." Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan lezatnya keimanan. Jadi iman itu diibaratkan seperti sesuatu yang lezat,
sesuatu yang manis, dan lezatnya ataupun manisnya itu tidak akan dirasakan kecuali oleh orang-orang yang sudah ridho ya Allah sebagai Tuhannya. Ridho Allah sebagai Tuhannya itu artinya apa? Apapun yang diberikan oleh Allah dia terima, dia ridho ya. Apapun yang ditetapkan oleh Allah dia ridhoi ya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa apapun yang diberikan Allah itu semuanya adalah kebaikan ya. Walaupun ya terlihat ya sepintas itu menyakitkan, tetapi dia tidak melihat kepada sesuatu yang kepada zahirnya yang menyakitkan, tetapi dia melihat kepada apa yang ada di baliknya itu ya. Terkadang memang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidup ini memberikan kita hal-hal yang terasa berat bagi kita, terasa menyakitkan bagi kita, tetapi sebenarnya di balik itu ada limpahan-limpahan anugerah yang sangat besar yang sering sekali tidak dirasakan oleh manusia. Kenapa? Karena dia terhijab oleh nafsunya, yang dengan nafsu itulah dia merasakan rasa sakit ini. Karena kalau orang menghadapinya dengan hati, dengan ridho, semuanya itu akan terasa indah. Tapi kalau dihadapi dengan nafsu, semuanya itu akan terasa pahit. Kenapa? Karena yang hal-hal itu tidak diinginkan oleh nafsu. Yang diinginkan adalah sesuatu yang enak bagi nafsu. Nah, ketika nafsu diberikan sesuatu yang tidak dia sukai, maka akan terasa pahit. Nah, maka segala sesuatu itu kalau kita terima dengan nafsu itu akan menjadi berat. Tapi kalau kita terima dengan hati, maka itu akan menjadi ringan. Ya, itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Insyirah itu berfirman apa? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Allah enggak mengatakan setelah setiap kesulitan itu ada kemudahan ya. Ya. Tetapi bersama setiap kesulitan itu ada kemudahan ya. Tetapi kenapa kok yang selalu kita rasakan itu adalah kesulitan-kesulitan saja? Kemudahannya kemana? Ya karena kita menghadapi semuanya itu dengan nafsu kita, sehingga apa yang ada di balik daripada kesulitan itu nggak kelihatan. Tapi kemudahan-kemudahan itu sebenarnya apa? Kita juga terkadang memahami kemudahan itu sesuatu yang bersifat fisik, sesuatu yang bersifat hissi, yaitu yang sesuai dengan selera nafsu, sehingga terkadang nggak ketemu. Padahal yang dimaksud dengan kemudahan di sisi Allah itu adalah kemudahan menuju surga, kemudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, maka orang-orang yang memang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia diberi nikmat ya, atau diberi cobaan itu sama. Kenapa? Karena dua-duanya itu adalah tujuannya untuk memberikan kebaikan ya. Sehingga yang ini dihadapi dengan syukur, yang ini dihadapi dengan sabar atau ridho setidaknya. Jadi nggak ada yang nggak baik. Ajaban li amril mu'mini kulluhu khair. Menakjubkan sekali orang mukmin ini. Semuanya perkaranya itu baik, nggak ada yang nggak baik. In asabathu sarra syakar. Apabila dia mendapatkan nikmat, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan ya, wa in asabathu dharra, apabila tertimpa oleh sesuatu yang menyusahkan ya, memberatkan, sabar, dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Kenapa? Karena di sini Allah ingin memberikannya karunia, di sini juga Allah memberikannya karunia. Karunia apa? Karunianya adalah pahala mungkin dibalik daripada ujiannya tersebut, yang mana pahala daripada bersabar adalah tidak terhingga, enggak terhitung 10 kali lipat, 700 kali lipat, bighairi hisab ya, tanpa hitungan. Nah, maka orang yang ma'rifat kepada Allah ya, dia akan melihat kepada apa yang ada di balik daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika dia diberikan nikmat oleh Allah, dia enggak hanya melihat kepada zahir dari nikmat ini, tetapi dia melihat kepada apa yang ada di balik nikmat tersebut. Itulah sebabnya mereka terkadang mendapatkan nikmat ya, mereka khawatir jangan-jangan ini adalah
ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersyukur, kemudian dia berhati-hati. Jangan-jangan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, baik ataupun tidak baik, itu adalah ujian. Ya. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ingin bahagia di dunia ini, merasakan kenikmatan iman, merasakan kenikmatan manisnya keimanan, maka orang harus mampu sampai kepada tahapan ridho. Nah, tapi ridho ini tidak akan tercapai kecuali orang itu betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dia betul-betul meyakini bahwa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha baik, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, Allah Maha bijaksana. Maka tidak mungkin Allah berbuat perbuatan yang keluar dari sifat-sifatnya. Ya, tidak mungkin. Yang harus kita ketahui adalah Allah tidak mungkin berbuat sesuatu yang keluar dari sifat-sifatnya. Apapun yang dilakukan Allah kepada hambanya, itu di dalam koridor kasih sayangnya, ya, di dalam koridor kebaikannya, di dalam koridor kebijaksanaannya. Nah, maka kalau hamba melihat kepada itu, semuanya akan dia lihat sebagai kebaikan, sehingga apabila dia sudah ridha, dia akan merasa nikmat. Ya, baik. Nah, kemudian tadi kita katakan bahwa samroh ataupun buah dari ma'rifah adalah ridho. Nah, ridho ini sebenarnya apa? Ya, ridho oleh para ulama itu dijelaskan dengan banyak penjelasan dengan redaksi yang bermacam-macam, tetapi memiliki makna yang sama. Ya. Dan ridho ini berada di atas, ya, di atas makom yang lebih tinggi dari makom sabar. Karena kalau sabar itu orang tertimpa oleh sesuatu yang menyusahkan dan dia terasa berat, terasa sakit, dan berharap semoga apa yang menimpanya itu segera berlalu. Tapi kalau orang yang ridho itu walaupun terasa berat, tetapi dia sudah bisa menerima, sehingga lama-lama nggak terasa beratnya gitu. Ya, seperti yang saya contohkan sebelumnya itu, karena ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu kan tujuannya supaya menguatkan hati kita gitu. Ya, supaya menjadikan hati kita ini kuat, sehingga kalau Allah berikan nikmat yang besar, hati itu siap. Ya, maka diberikan ujian-ujian yang berat, supaya apa? Supaya otot imannya itu kuat gitu, sehingga kalau diberikan sesuatu yang berat jadi ringan. Ya, diberikan sesuatu yang besar, dia bisa terima. Ya, beda kalau orang hatinya lemah, itu kan kagetan biasanya. Ya kan? Diberikan sesuatu nikmat, bahkan diberikan nikmat, jangankan diberikan musibah, diberikan nikmat aja itu langsung pingsan, ya nggak? Ya, nikmat yang nggak pernah dia bayangkan tiba-tiba dia dapatkan. Hidup dalam sengsara, tiba-tiba diberikan nikmat yang besar, itu langsung pingsan. Nah, maka hamba Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan oleh Allah untuk memiliki hati yang kuat, sehingga apabila Allah memberikannya nikmat yang besar, itu dia tetap kuat. Ya. Nah, seperti orang yang latihan, ya, seperti yang sering saya contohkan, latihan gym, ya, untuk membentuk otot. Itu kan pertama mungkin ngangkat 5 kg berat, tapi lama-lama lah kok ringan sekali. Ya, bukan besinya yang makin ringan, tetapi dia yang makin kuat. Nah, maka demikian juga terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan demi cobaan, ya, supaya imannya itu semakin kuat, sehingga nanti apabila dia sudah semakin kuat, ketika diberikan cobaan dia terasa ringan, yang kalau cobaan itu diberikan kepada orang lain dia akan ambruk. Tetapi karena dia sudah kuat, maka dia tidak akan terasa. Nah, itulah sebabnya para ulama menjelaskan tentang ridha ini dengan berbagai macam ibarat, tetapi semuanya menunjukkan kepada thibun nafsi,
wansyirahus sadr wa sururul qalbi 'inda hululil qada, yakni ketenangan hati, kelapangan dada, dan kebahagiaan hati ketika turunnya qada, ya, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Qushairi di dalam risalahnya menceritakan dari Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, dia mengatakan apa? Mata yakunul abdu radiyan, kapan seorang hamba itu dikatakan ridha, ya, siapa sih hamba yang ridha itu? Beliau mengatakan idza sarrathul musibatu kama sarrathu an-ni'matu, apabila dia berbahagia mendapatkan menerima musibah sama seperti dia berbahagia menerima nikmat. Nah, ini tentu memang bagi kita mungkin nggak masuk akal, kok bisa ada orang yang bahagia dapatin musibah, ya, seperti dia mendapatkan nikmat. Lah kalau kita belum sampai kepada makom tersebut, ya tentu nggak akan masuk akal. Tetapi ketika orang sudah melihat hakikat daripada musibah itu adalah anugerah Allah, ya maka dia akan berbahagia, ya, sama seperti dia mendapatkan nikmat, ya, yaitu orang yang kalau seandainya diambil sesuatu darinya itu sama dengan dia diberikan sesuatu, ya. Kita kan pengennya diberi terus, ya nggak mau sesuatu yang kita punya itu diambil atau hilang gitu. Tetapi kalau orang yang sudah ridha, dia mendapatkan nikmat atau kehilangan nikmat itu sama. Sebab apa? Yang memberi adalah Allah, yang mengambil juga Allah. Allah memberi dengan hikmah, Allah mengambil juga dengan hikmah. Allah ketika memberi nikmat juga memberi pahala ketika orang itu bersyukur, ketika mengambil juga Allah memberi pahala ketika mengambil dari hambanya. Jadi nggak ada bedanya, semuanya sama, ya. Nah, itu tanda bahwa hamba itu sudah ridha. Tapi kalau kita tertawa saat kita diberikan, nyesek ketika kehilangan atau diambil dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita nggak ridho, belum ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ridho dengan diri kita sendiri, ya, ridho dengan apa yang diinginkan oleh diri kita sendiri, ya. Nah, kemudian Imam Ibnu Khafif juga mengatakan ar-ridha sukunul qalbi ila ahkamihi, ketenangan hati terhadap ketentuan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa muwafaqatul qalbi bima radiyallahu bihi wakhtarahu, dan kesesuaian hati, ya, dan keridoannya dengan apa yang dipilih Allah untuknya, ya. Dia ridho dengan apa yang dipilih oleh Allah untuknya. Kenapa? Karena pilihan Allah itulah yang terbaik. Sering sekali kita menginginkan sesuatu, kita memilih sesuatu yang kemudian kita menyesali pilihan kita tersebut, ya enggak? Sering sekali manusia seperti itu. Nah, tetapi kalau Allah yang memilih, ya, selama dia pasrah kepada Allah, maka Allah akan membawanya kepada kebaikan, ya. Tetapi sebaliknya, kalau dia memberontak terhadap ketetapan Allah, maka Allah akan memberinya musibah yang lebih besar dari musibah yang dia tidak terima, ya. Guru kami dulu selalu berpesan, man anadal qadra anadathul qudra, man anadal qudra anadathul qudra. Siapa yang melawan takdir, takdir akan melawannya balik. Saya bertanya, apa arti takdir melawannya balik? Artinya apa? Ketika orang diberikan ujian oleh Allah, kemudian dia nggak terima, dia melawan, dia memberontak, dia komplain, maka Allah akan memasukkannya di dalam takdir yang lebih berat daripada takdir yang tidak diterima. Tetapi apabila dia terima, maka takdir yang berat tadi yang dia terima itu akan membawanya kepada takdir yang lebih baik, ya. Nah, intinya adalah orang akan bisa sampai kepada tahapan ridho apabila dia sudah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan memahami hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, sehingga apabila hikmah itu sudah diketahui, ya, kemudian apabila
dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah tidak akan berbuat kecuali apa yang baik ya bagi hamba tersebut, maka orang akan terima. Ya, selalu saya berikan contoh sebelumnya. Ketika kita merasa sakit, kita datang ke dokter. Dokter memutuskan supaya kita diobati, entah itu dengan disuntik, dengan dioperasi dan lain sebagainya. Disuntik adalah sesuatu yang menyakitkan, dioperasi adalah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi karena kita tahu dia adalah seorang dokter dan dia tidak akan membedah kita kecuali tujuannya untuk menyembuhkan, kita terima. Ya enggak? Kita enggak komplain bahkan. Kenapa Anda harus bedah? Ya, harus operasi saya. Ya, bahkan orang itu sendiri yang datang kepada dokter, bahkan membayar dokter tersebut berapapun harganya, yang penting dia sembuh. Nah, kalau kepada dokter orang itu bisa berserah diri, bisa terima disuntik, ya, dioperasi, dibedah dan lain sebagainya. Ya bahkan sampai ada yang dipotong kakinya, dia terima saja. Kenapa? Karena dia adalah seorang dokter yang tidak mungkin dia melakukan itu kecuali untuk menyembuhkan seorang yang sakit, seorang pasien. Lah, kalau kita bisa ya berkeyakinan demikian kepada seorang dokter yang enggak kita kenal, ya, bahkan kita membayarnya, kenapa kita enggak bisa ya berpikiran ataupun berkeyakinan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang kita kenal, sudah kita beribadah kepadanya puluhan tahun, bahkan kita nggak bayar apa-apa kepadanya, bahkan dia yang akan memberikan kenikmatan kepada kita. Nah, maka kalau orang sudah melihat hikmah, tadi hikmah dari dioperasi adalah kesembuhan, hikmah daripada disuntik adalah kesembuhan, dan orang kalau melihat kesembuhan tersebut, dia nggak akan mikir apapun bentuk daripada pengobatan tersebut, walaupun menyakitkan. Kenapa? Karena dia melihat kesembuhan tersebut. Nah, maka demikian juga kalau orang melihat hikmah di balik segala sesuatu, dia akan mampu tersenyum. Ada sebuah kisah, nggak tahu mungkin saya pernah ceritakan di sini dulu di Mesir. Diceritakan oleh guru kami ya, waktu beliau masih menuntut ilmu, itu ada 4 orang bersahabat. Sepertinya saya pernah ceritakan, nggak apa-apa saya ulangi ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ada seseorang yang di antara 4 kawannya ini yang Masya Allah, dia impiannya itu ingin punya motor. Ya, motor di situ ada mereknya Jawa, mereknya itu Jawa. Nggak tahu itu kenapa punya merek Jawa. Impiannya adalah untuk punya motor. Akhirnya mereka sepakat untuk masuk di di yayasan lah atau kelompok bisnis lah, ya, yang mana dia akan mengambil keuntungan itu setiap tahun nanti bagi hasilnya. Akhirnya dengan penuh semangat dia pun ikut. Pada tahun pertama begitu menerima bagi hasil, ya, dia langsung pergi ke bank. Begitu dia keluar dari bank, itu dah impiannya terasa udah ada di hadapan mata, sudah ada di genggaman tangan. Kenapa? Karena uangnya udah ada. Akhirnya begitu keluar dari bank, dia dirampok. Uangnya semua habis. Masya Allah, bayangkan mimpi udah ada di hadapan mata, tiba-tiba lenyap begitu saja. Coba gimana rasanya? Masya Allah, sedihnya luar biasa, menangis. Tapi kawannya menghibur. Apa-apa katanya, nanti tahun depan masih bisa lagi katanya. Tahun depan masih bisa punya uang lagi. Akhirnya dia pun bersabar lagi. Nah, nggak apa-apa, setahun lagi. Begitu tahun berikutnya, ya, dia pergi ke bank lagi mengambil uang, ya. Begitu dia ambil uang, sebelum dia pergi ke dealer beli motor, ibunya meninggal. Akhirnya duitnya habis untuk bayar hutang ibunya, biaya pemakaman dan lain sebagainya. Akhirnya mimpinya terkubur lagi, bersedih lagi. Kawan-kawannya tetap menghibur, nggak apa-apa, masih ada kesempatan lagi, masih ada kesempatan lagi. Akhirnya dia pun ya udah bersabar menunggu. Akhirnya
pada tahun berikutnya itu biasanya ngambil uangnya itu di akhir tanggal Desember, misalnya tanggal 31 Desember. Akhirnya apa? Biasanya dia ngambil setiap tanggal 31 Desember. Tahun yang ketiga ini dia seakan-akan ingin mendahului takdir gitu. Jadi dia mengambil dari dulu, saya ambil akhir, maka saya ambil coba lebih awal kan. Saya ambil lebih awal katanya. Akhirnya sebelum tanggal itu dia sudah pergi ke bank dan mengambil. Akhirnya betul, ya. Begitu dia ambil uang di bank, setelah itu nggak pulang dulu, langsung pergi ke dealer, langsung beli motor cash, ya, motor mereknya Jawa. Bahkan ketika ditawarkan oleh pihak dealer untuk diantarkan motornya, enggak, katanya, saya akan bawa sendiri katanya. Ya udah benar, begitu dia sudah transaksi, udah semuanya selesai, akhirnya udah dibawa motornya sendiri. Masya Allah, impiannya yang 3 tahun tertanam akhirnya dapat juga beli motor. Akhirnya apa? Langsung keliling, enggak langsung dibawa pulang motornya, langsung jalan-jalan dulu menikmati mimpi yang sudah terkubur, artinya yang sudah tertunda selama 3 tahun. Akhirnya apa? Tiba-tiba kawannya, ya, namanya Profesor Dr. Muhammad Hilmi, dapat telepon dari rumah sakit. Halo, assalamualaikum, kamu Muhammad Hilmi? Iya. Kamu kenal orang ini? Iya. Cepetan datang ke rumah sakit katanya. Akhirnya mereka pun bertiga panik, terus langsung pergi ke rumah sakit. Ternyata apa? Ternyata kawannya kakinya udah buntung, kecelakaan, motornya hancur, kakinya buntung. Akhirnya apa? Ketika sampai di situ mereka panik, ternyata kawannya yang buntung kakinya ini senyum, tertawa. Katanya, kamu gila katanya, motor kamu, kaki kamu hilang, motor kamu hancur, kok ketawa katanya. Akhirnya apa? Dia bilang apa? Saya baru paham hikmah kenapa dulu itu Allah seakan-akan menghalangi saya punya motor. Sebenarnya Allah negur saya jangan punya motor karena itu berbahaya untukmu, tapi saya terlalu bernafsu, nggak memahami, ya, apa isyarat-isyarat Allah, terlalu bernafsu. Dan orang kalau udah bernafsu itu ya udah akalnya hilang gitu, ya, akalnya hilang, betul-betul hilang, ya, sehingga ternyata sekarang Allah perlihatkan kepada saya itu apa, motor itu yang saya impikan bertahun-tahun ternyata membawa kecelakaan untuk saya. Coba dari dulu saya ketika Allah berikan teguran kepada saya artinya sekali dua Allah berikan teguran, saya arahkan kepada sesuatu yang lebih positif, saya gunakan untuk pengembangan diri, untuk bersedekah, untuk apa, kan itu lebih bermanfaat bagi saya. Sekarang saya baru paham hikmahnya. Coba bayangkan di situ orang dalam keadaan putus kakinya, musibah besar, mampu tertawa. Apa sebabnya coba? Mampu tersenyum, padahal seharusnya menangis. Kenapa? Karena dia memahami hikmah. Dan selalunya orang kalau dia paham hikmah, segala penderitaan itu nggak akan terasa. Yang terasa adalah kenikmatan hikmah tersebut. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, itu selalu berbuat kepada hambanya, ya, yang terbaik bagi hamba tersebut, dengan syarat hamba itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kalau orang tersebut di tengah jalan itu komplain, protes dan lain sebagainya, ya udah, ya, Allah akan berikan cobaan-cobaan yang semakin dia akan berat baginya, ya, akan berat baginya. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ridho adalah kebahagiaan hati. Dan orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang memang sudah bisa ridho. Dan orang yang paling sengsara di dunia ini adalah orang yang nggak pernah terima, ya, orang yang tidak pernah ridho, tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang paling sengsara, ya. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min sa'adati ibni adama ridahu bima qadallah. Di antara kebahagiaan anak Adam adalah
ridhonya dengan apa yang ditetapkan oleh Allah untuknya. Wa min syaqawati ibni Adam sukhtuhu bima qadallah, dan di antara kesengsaraan, penderitaan manusia adalah dia nggak terima dengan apa yang Allah takdirkan, tetapkan kepadanya. Ya, kenapa? Karena ketika Allah mentakdirkan sesuatu ya pasti terjadi. Nah, kalau diri kita nggak terima, ya terlindas dengan giling takdir tersebut, maka akan merasa tersiksa. Nah, maka itulah buah daripada, di antara buah daripada ma'rifat yang menjadikan, artinya ma'rifat, keyakinan, keimanan yang betul-betul kokoh pasti akan membuahkan ridho, dan ridho ini akan membuahkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Ya, sehingga kelezatan hidup itu tidak selalu berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan, tetapi keindahan hidup itu, kebahagiaan hidup itu adalah sebenarnya adalah kepandaian kita di dalam mengelola ya apa yang terjadi di dalam hidup kita. Bagaimana sesuatu yang tidak baik ini kita kelola untuk ya sehingga terlihat kebaikan-kebaikannya. Ya, bukankah makanan yang lezat itu terdiri dari garam yang asin, dari cabai yang panas, dari terasi yang busuk, ya enggak? Dari berbagai macam rempah-rempah yang kalau kita itu ada yang rasa pahit, ada yang rasa ini, ada ini. Tapi ketika kita racik, ya ada garamnya, ada asamnya, ada cabainya, ada terasinya, ada ini. Kan jadi makanan apa itu? Makanan yang lezat. Rahasianya apa? Ya seni di dalam meracik bumbu-bumbu yang berbagai macam rasa tersebut. Ada yang pahit, ada yang ini, ada yang itu dan ini. Tetapi ketika diracik ya dengan ilmunya, maka itu akan menjadi makanan yang lezat. Demikian juga di dalam hidup ini yang akan terjadi tidak selamanya sesuatu yang manis-manis, tetapi ada yang menyakitkan, ada yang menyedihkan, ada yang mesusahkan, ada yang membuat tertawa, ada yang membuat menangis, ada lain. Nah, tetapi ketika hati kita mampu mengolahnya, maka itulah kebahagiaan. Karena kalau seandainya hidup ini satu warna, coba kita senyum aja tiap hari, setiap saat, itu justru nggak enak, nggak terasa kenikmatan tersebut. Ya nggak? Bahkan orang kalau kita senyum terus, nanti orang akan bilang kita gila. Ini orang gila, ya senyum-senyum terus. Ya tetapi itu sekali ketika orang menangis, tertawa, senyum dan lain sebagainya, bahagia, sedih, disitulah akan ya terasa keindahan dinamika kehidupan tersebut yang memang tujuannya adalah untuk membahagiakan kita. Tetapi karena kita tidak memahami konsep kebahagiaan tersebut dan kita mencari kebahagiaan bukan pada tempatnya, itulah yang sering sekali mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan dan kesedihan bagi kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ingin berbuat kecuali untuk membahagiakan kita. Tidak ada lain. Allah ciptakan surga itu untuk siapa? Untuk manusia. Ya, untuk hamba-hambanya. Artinya apa? Allah memang dari awal itu sudah menciptakan kita, tujuannya untuk membahagiakan kita. Ya, sebelum kita ada, Allah udah ciptakan surga, udah siapkan. Artinya apa? Kebahagiaan itu memang sudah disiapkan oleh Allah, baru manusia diciptakan. Tetapi ketika ada orang-orang yang tidak mau dibahagiakan oleh Allah, ya Allah juga siapkan tempat yang sesuai baginya gitu. Tergantung kita yang memilih, dan pilihan itu ada di tangan kita. Allah beri kebebasan kepada kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau kufur, ya silahkan kufur. Tetapi ya harus terima konsekuensi daripada pilihannya, daripada sikapnya. Nah, maka buah daripada ma'rifah adalah ridha, ya. Dan kebahagiaan hati adalah apabila dia ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, tanda cintanya itu apa kira-kira? Tanda cinta Allah kepada seorang hamba itu apa? Diberikan harta banyak, diberikan nikmat banyak,
Bukan. Ujian itu adalah tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba. Dalam hidup kita, kita ingin dicintai oleh Allah, tapi kita nggak tahu Allah itu cinta nggak sama kita. Kemudian Allah tiba-tiba beri tanda kepada kita kalau dia menerima cintanya. Kira-kira bahagia nggak? Kayak orang yang sedang jatuh cinta kepada seseorang, tapi dia nggak tahu orang itu mau nggak sama dia. Berbagai macam cara untuk mendapatkan sinyal lah setidaknya. Tiba-tiba dikasih senyuman sedikit, bahagia nggak? Woi, langsung berbunga-bunga itu, nggak tidur tuh 2 malam itu mikirin senyumnya itu. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, bertahun-tahun kita beribadah kepadanya untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi terkadang Allah sering sekali memberikan tanda cintanya kepada kita, tapi kita yang terkadang nggak peka, ya, yang terhijab oleh nafsu kita, sehingga kita nggak peka terhadap tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda cintanya itu apa? Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba pasti memberikan ujian kepadanya. Oleh sebab itu orang yang paling dicintai oleh Allah siapa? Para nabi. Yang paling berat cobaannya siapa? Para nabi. Kemudian para wali. Ya, fal amsal, kemudian orang yang seterusnya. Semakin tinggi kecintaan Allah kepada orang tersebut di dunia, maka semakin tinggi ujian yang diberikan kepadanya. Nah, orang kalau melihat kepada dengan pandangan seperti itu, maka apapun yang diberikan oleh Allah setidaknya, ya, kalau tidak, artinya menurutnya itu tidak baik, menurut nafsunya tidak baik, dia bersabar dulu. Ya, karena sabar ini adalah latihan untuk bisa sampai kepada makom ridho. Yang ridho itu artinya imannya itu sudah berotot, sehingga ketika diberikan itu dia sudah mampu tersenyum gitu. Ya, tapi perlu latihan yang namanya ridho. Perlu olahraga hati, itu dinamakan dengan olahraga sabar. Sehingga lama-lama nanti dia akan sampai kepada makom ridho, di mana dia sudah mampu melihat di dalam setiap perbuatan Allah ada hikmah, ada kebaikan, ada kasih sayang, sehingga apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan terima. Ya. Faman radiya, katanya, ya, faman radiya innallaha idza ahabba qauman ifdalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum maka akan diuji. Faman radiya, siapa yang ridha dengan ujian tersebut, falahur ridha, maka dia pun diridhai oleh Allah. Siapa yang ridha kepada Allah, Allah ridha kepadanya. Wa man sakhita, tetapi siapa yang enggak terima dengan ujian tersebut, komplain terhadap ujian tersebut, marah terhadap ujian tersebut, falahu sukhtu, maka baginya juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu, ya, kapan kita diridhai oleh Allah dan kapan kita dimurkai oleh Allah. Ketika kita diberikan, ya, ujian oleh Allah, teguran oleh Allah, kalau kita ridho, berarti Allah ridho kepada kita, ya. Tapi kalau kita nggak terima, berarti Allah murka kepada kita, ya. Jadi ketika orang tertimpa musibah dan lain sebagainya, kita itu nggak bisa menghukum mereka. Dihukum oleh Allah karena banyak dosa dan lain sebagainya. Belum tentu dia disiksa oleh Allah, belum tentu. Terkadang itu adalah bentuk daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, yang tahu siapa yang diazab ataupun siapa yang diridhai dengan musibah tersebut adalah orang itu sendiri, ya, orang itu sendiri. Kalau dia terima, dia ridha, Allah ridha, itu adalah tanda bahwa Allah mencintainya. Tapi kalau dia enggak terima, tanda ada Allah memberikan siksaan kepadanya, Allah memberi, ya, musibah kepadanya. Nah, maka fakhruj min dhaiqi nafsika, maka keluar dari kesempitan nafsumu, ya, dan dari penjauhan hawa nafsumu, sehingga engkau keluar kepada keluasan makrifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan angkasa ridho. Maka engkau akan menjadi orang yang paling bahagia. Dan tentu tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang tidak menginginkan kebahagiaan. Tujuan semua apapun yang dia lakukan, dia mencari kesenangannya, kebahagiaannya.
apa yang menjadikan hatinya itu senang. Nah, maka ingin berbahagia, maka kuncinya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk ridha kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan cara apa? Ya dengan cara kita beribadah, dengan cara kita belajar, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghayatan, dengan penuh keikhlasan. Allah sedikit demi sedikit akan melimpahkan pengenalannya kepada diri kita. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah buah daripada ma'rifah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, orang yang paling ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling ridha, dan orang yang paling ridha maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Baiklah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada tinggal 3 judul kalau nggak salah. Setelah itu kita akan selesai, atau tinggal beberapa judul. Insyaallah kita akan selesai dari pembahasan kitab Kimya'us Sa'adah, yang semuanya intinya adalah bagaimana kita mengenal diri kita sendiri, itu saja. Karena kalau kita sudah kenal siapa diri kita, ya kita akan mengenal siapa Tuhan kita yang sebenarnya, apa tujuan hidup kita, dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Dan itu yang akan menentukan baik atau tidaknya kehidupan kita di dunia ini. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli al-ma'rifati wa min ahli al-ridha, wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.